Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan sekaligus translate, rangkum dan juga kasih opini. Dari mana kali ini? Dari channel Rio Ferdinand. Di situ ada perbincangan seperti biasa dengan Fabrizio Romano terkait news update. Banyak yang dibahas, dan tentunya ada beberapa juga poin yang membahas tentang Manchester United yang menurut gue cukup menarik untuk diangkat di channel gue pastinya ya. Langsung aja, nomor pertama ini diberikan update soal Erik ten Hag ke Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan ini semakin dekat. Erik ten Hag selalu jadi kandidat utama. Erik ten Hag adalah calon favorit dari Ralf Rangnick. Dari meeting pertama itu hasilnya sangat bagus. Level bahasa Inggris dari Erik ten Hag ini juga dinilai bagus, dan ini merupakan salah satu poin penting dari perekrutan Erik ten Hag. Kenapa? Karena musim lalu sempat faktor bahasa Inggris ini yang menjadikan salah satu faktor gagal ke Tottenham Hotspur. Dan sekarang ini prosesnya sangat dekat ya, walaupun belum ada deal, tapi karena masih ada beberapa hal yang didiskusikan di sana. Beberapa hal seperti tentang power atau kekuasaan dari Erik ten Hag nantinya, job description-nya seperti apa. Di Ajax ini Erik ten Hag sangat powerful bersama dengan Mark Overmars. Bukan hanya soal coaching, taktik, strategi, tapi juga soal kontrak, transfer, dan lain-lain. Nah, kondisi ini kan di Manchester United berbeda. Dan inilah hal-hal yang sedang didiskusikan, dan Manchester United ini berusaha untuk menyelesaikan poin-poin ini di beberapa hari ke depan. Lalu poin nomor 2 juga ditanyakan atau dikabarkan soal masalah asisten dari Erik ten Hag, karena dikabarkan kalau Robin van Persie, udah tahu ya, Robin van Persie sekarang ada di Feyenoord sebagai pelatih tim muda dari Feyenoord. Anaknya pun Shaquille van Persie juga bermain di tim muda Feyenoord. Lalu ada calon René Molenstein. René Molenstein ini mantan asisten dari mantan asisten dari Sir Alex Ferguson dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai dengan Sir Alex Ferguson ini pensiun ya. Lalu ada juga Steve McLaren mantan asisten dari Sir Alex Ferguson yang pernah menjadi manajer Middlesbrough, pernah menjadi manajer timnas Inggris, dan sempat bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Twente Enschede, hanya 1 musim pada saat itu. Pembicaraan dengan pihak terkait ini sudah dilakukan, dan ini menurut Fabrizio Romano merupakan proses yang normal ya. Tapi konsentrasi sekarang ini adalah ke Erik ten Hag, baru setelahnya ke staff-staffnya. Lalu poin nomor 3, yaitu adalah soal nama-nama pemain yang dihubungkan dengan Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, banyaknya nama atau mulai bermunculannya nama-nama yang dihubungkan dengan Manchester United ini normal. Apalagi setelah kabar adanya calon manajer yang makin menguat. Tapi belum ada hal yang konkret ya mengenai pemain-pemain tersebut. Disebutkan Declan Rice ini menjadi buruan utama menurut Fabrizio Romano, tapi belum ada negosiasi. Selain itu, harga dari Declan Rice yang sempat diungkapkan oleh David Moyes ini dipercaya menjadi tantangan. Sama juga dengan Harry Kane. Ada nama lain, Jurriën Timber contohnya dari Ajax ya. Lalu ada juga Akanji yang memiliki posisi sama-sama sebagai defender center atau back tengah. Tapi sekali lagi pemain-pemain tersebut atau proses-proses tersebut ini akan menunggu deal. Yang kali ini sepertinya akan menunggu deal dari seorang Erik ten Hag. Calvin Phillips juga menjadi pilihan, tapi sekali lagi diulangi, belum ada pergerakan yang lebih lanjut mengenai perekrutan pemain baru. Karena nanti diharapkan Erik ten Hag yang akan memutuskan bersama dengan board. Nah, ini ada poin menarik yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Karena di masa lalu ini merupakan kesalahan di Manchester United, di mana board sering sekali tidak sejalan dengan manajer dalam mendatangkan pemain. Contohnya yang disebutkan adalah seorang Donny van de Beek, di mana sudah didatangkan dari Ajax tapi tidak dimainkan. Kenapa? Nah, ini ternyata dapat poinnya, yaitu adalah karena tidak sejalannya manajer dan board manajemen ya. Sekali lagi, manajer dan board manajemen dalam proses
dalam proses dalam proses transfer, dan ini yang dihindari oleh Erik ten Hag. Ini langsung gue tanggapin opininya atau gue beri opini ya. Ini kan sempat dipertanyakan bagaimana mungkin Donny van de Beek pada saat itu didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya kan, tapi tidak mendapatkan menit bermain. Ini bagaimana mungkin sementara attitude-nya dibilang bagus, skill-nya juga atau teknisnya juga dikatakan punya potensi, tapi kenapa ternyata kalau menurut dari informasi Fabrizio Romano terjawab sudah, kalau ini ringan amatiran ala gua. Kenapa? Karena tidak sinkronnya atau tidak sejalannya antara board management yang pada saat itu tentu saja diketuai oleh Ed Woodward dan juga tim manajer atau tim staff kepelatihan yang dikepalai oleh Ole Gunnar Solskjaer. Apakah ini hal baru? Tidak, ini sudah terjadi sebenarnya dari zamannya David Moyes. Dulu ketika zamannya Sir Alex Ferguson lebih punya pengaruh di sana, lebih punya pengaruh dalam hal untuk menentukan. Tapi ketika Sir Alex Ferguson sudah tidak ada, pengaruh ini luntur. Pada saat itu di zamannya David Moyes, kalau masih ingat dulu sempat ada pemain dari Crystal Palace bernama Wilfried Zaha, itu sebenarnya didatangkan di zamannya Sir Alex kalau tidak salah kan, tapi tidak dipakai oleh David Moyes. Dan juga beberapa ada pemain lain sering di zamannya Louis van Gaal ya kan, macam kayak Angel Di Maria yang salah, lalu juga Radamel Falcao, nama-nama besar sebenarnya yang sempat datang ke Manchester United tapi seperti tidak cocok dengan permainan tim. Plus juga informasi yang gue dapatkan kalau Louis van Gaal sebenarnya menginginkan Thomas Müller dari Bayern München, tapi justru yang datang Bastian Schweinsteiger. Hal-hal demikian. Kagetnya Jose Mourinho, ada seorang Fred yang tahu-tahu datang. Ini kan hal-hal yang, dan Fred akhirnya tidak mendapatkan tempat kan di timnya Jose Mourinho pada saat itu. Hal-hal demikian, dan menurut gue terjawab sudah kalau dari informasi Fabrizio Romano ini ya tidak sejalannya atau tidak selarasnya board management, karena yang mengeksekusi ya proses transfer itu adalah board management, bukan sang manajer. Jadi yang menegosiasi bahkan sampai proses mungkin ya pembayaran dan lain-lain ini bukan ada atau bukan ranahnya dari manajer ya, bukan ranahnya pada saat itu Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer dan lain-lain. Ini diharapkan tidak terjadi lagi. Erik ten Hag dia meminta supaya punya pengaruh di sana seperti yang dia miliki di Ajax. Sekalipun eksekusinya ini kan tentu saja dilakukan oleh Mark Overmars. Jadi kalau gue lihat ya dengan amatiran, Mark Overmars atau duet antara Mark Overmars dan Erik ten Hag ini menjadi peran atau punya peran yang sangat vital bagi kesuksesan bukan hanya Erik ten Hag sendiri tapi juga Ajax. Dan dari situ gue berpikir wajar Erik ten Hag jadi goyah setelah Mark Overmars tidak lagi berada di Ajax. Dan ini sekali lagi yang berusaha, atau kesalahan-kesalahan ini berusaha untuk diperbaiki oleh Erik ten Hag dengan memiliki power yang lebih kuat lagi di klub. Ya, sepintas sih menurut gue secara teori ini merupakan hal yang bagus dan mudah-mudahan aja bisa bisa menjadi kenyataan. Karena tentu saja ada proses lagi-lagi di sana untuk mengubah proses kerja yang sudah sekian tahun terjadi di Manchester United. Lalu poin selanjutnya dikabarkan soal masalah Deputy Football Director untuk Manchester United ya. Ini Paul Mitchell sempat dihubung-hubungkan karena kedekatan dengan Ralf Rangnick dan juga dia baru saja selesai kan dengan AS Monaco. Tapi Fabrizio Romano mengatakan dia bisa jadi kandidat tapi belum ada pergerakan karena ada juga kandidat yang lain. Posisi Ralf Rangnick ini sangat penting dalam hal ini untuk menentukan Deputy Football Director dari Manchester United. Ralf Rangnick dikabarkan juga sangat mendorong klub mendatangkan Erik ten Hag. Jadi posisinya sangat penting dalam menentukan pos-pos penting di Manchester United. Ini juga kalau menurut gua kabar dari Fabrizio Romano ini juga sekaligus menjawab rumor yang mengatakan kalau posisi dari Ralf Rangnick ini tidak digoyahkan, tidak diacuhkan ya, tidak dipedulikan atau bahkan berusaha untuk disingkirkan. Kalau dari informasi-informasi yang gue dapatkan dari perbincangan ini ya di channel Dario Ferdinand, maka sepintas atau sekilas gue simpulkan tidak, justru Ralf Rangnick ini suaranya sangat didengar, bahkan punya pengaruh yang cukup kuat dalam keputusan-keputusan klub di saat-saat ini. Jadi menurut gue posisinya sangat penting.
Terakhir dikabarkan soal keterkaitan atau dikait-kaitkannya Manchester United dengan Patrick Schick. Nah, ini beberapa juga ada kan yang senang sama Patrick Schick. Walau Patrick Schick ini bisa jadi pilihan, karena nanti tergantung manajer, sistem permainannya akan seperti apa. Apakah pingin tradisional nomor 9 atau yang lain-lain. Jadi menurut gua informasi-informasi tadi yang disebutkan ini ya di channel di channel Rio Ferdinand, perbincangan Stephen Howson dan juga lain-lain dengan Erik Tenah dengan Fabrizio Romano terkait Erik Tenah dan juga lain-lain, ini cukup menarik. Oke, kali ini gua mau baca komen. Langsung aja, sebelumnya terima kasih ya komen-komennya. Mohon maaf sebelumnya mungkin tidak bisa semuanya gue cover ya, karena keterbatasan waktu, tenaga, daya, pikiran, dan lain-lain. Oke, ini dari Arif Setiawan. Kalau Ten Hag sukses, Rangnick akan jadi pahlawan Manchester United. Berkat dialah Ten Hag mau ke MU, dan berkat dia kayaknya struktur manajemen Manchester United akan banyak berubah. Dan sepertinya Glazer menyukai hal tersebut. Langsung aja gue tanggepin, iya betul. Ada faktor penting, tadi juga sudah dibahas kan, dari Ralf Rangnick. Kalau seandainya ini memang nanti perubahan ini yang terjadi membawa ke arah kesuksesan ya, katakanlah bagi Manchester United, ini tentunya akan menjadi hal yang bagus bagi klub. Dan sepertinya Glazer menyukai hal tersebut. Richard Arnold yang menjadi CEO yang baru dari Manchester United ini sejauh ini terlihat banyak langkah yang berbeda ya. Walaupun dia sempat bekerja di bawah Ed Woodward, tapi sekarang ini tampaknya berbeda langkah-langkah yang dilakukan oleh board management. Mereka nampaknya lebih ingin mendengarkan orang yang lebih ngerti sepak bola. Ya terbukti dia banyak mendengarkan Ralf Rangnick dan juga lain-lain. Jadi langkahnya nih lebih banyak menuju ke langkah football club daripada komersial club saat ini. Kenapa gue bilang saat ini? Karena ini sudah jadi perjalanan dari Manchester United selama 8 tahun belakangan ini ya. Jadi kalau ada musim jelek, selanjutnya akan berubah sampai dengan bagus. Lalu ketika mulai turun, pecat, ganti lagi, naik lagi ya. Terus jelek sedikit, pecat. Nah, selalu seperti itu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Tidak ada proses yang yang menerus di sana atau berterusan. Dan menurut gue ini salah satu faktor yang harus diperbaiki oleh manajemen. Karena itulah mudah-mudahan ini lebih konsisten lagi ya. Lalu ada tanggapan, benar banget mas, semoga sukses beneran Erik Ten Hag, dari Dimas Haryanto. Ya mudah-mudahan sukses ya. Lalu ada dari Ari Subianto, jangan kayak Sir Alex Ferguson milih pelatih gak bener. Nah ini menurut gue juga harus diluruskan ya. Pada saat itu hanya satu pelatih yang menjadi rekomendasi Sir Alex, yaitu adalah David Moyes, yang kebetulan memang gagal. Tapi jangan lupa ada banyak faktor kenapa David Moyes ini gagal di Manchester United. Dulu calon kandidatnya hanya 2 penerus dari Sir Alex Ferguson. Bisa dicek kalau tidak salah ya dengan amatiran, yaitu adalah seorang Jose Mourinho dan juga seorang David Moyes. Dan pada saat itu Sir Alex Ferguson lebih cenderung ke David Moyes. Tapi jangan lupa bagaimana David Moyes, waktu yang sangat singkat didapat oleh David Moyes, dan juga perubahan radikal yang dilakukan, menurut gue ini juga jadi faktor. Dan tentu saja setelah 26 tahun pergantian ini pastinya menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi klub, bagi Sir Alex Ferguson sendiri untuk menunjuk suksesor yang tepat ya. Itu juga menurut gue harus fair dong, harus juga diperhatikan ya. Ini ringan amatiran ala gue. Tapi terima kasih ya komennya. Lalu ada dari Khalid Nurhuda. Ya bang, gue setuju, emang kita harus dukung, itu adalah klubnya. Ya ibarat mobil bang, kalau kita gak milih sopir yang benar-benar dipercaya, ahli ya penumpang pun gak akan yakin kalau benar-benar akan selamat. Ya setuju, kalau seandainya lu atau Khalid ini misalkan sebagai mobil ya, jangan lupa mobil itu supaya berjalan selain sopir ya, juga harus punya mekanik yang bagus ya kan. Mekanik yang berfungsi untuk memperbaiki ban, memperbaiki mesin, memperbaiki kacanya mungkin ya, dan lain-lain, punya peran sendiri-sendiri, dan kesemuanya ini harus bisa berkolaborasi dengan baik. Karena kalau tidak bisa berkolaborasi dengan baik ya menurut gue tidak akan bisa jalan dengan maksimal mobilnya ya. Ini ringan amatiran ala gue. Jadi tidak hanya Ten Hag maksud gue ya yang berperan di situ, tapi juga banyak faktor board management di situ juga ada, konsultan kali ini, fans juga memiliki peran yang sangat penting ya di sana. Karena sekarang dengan zamannya sosial media, fans bisa jadi lebih bersuara, dan tentunya pendapat yang
masuk akal atau logik ya, itu yang diperlukan oleh klub, support pastinya ya. Ahmad Merana, mau Ten Hag atau Pocket sama bagus sih. Ya gue sepakat sebenarnya, cuman ini tergantung bagaimana board management yang menentukan, karena mereka lah yang akan bekerja. Ibarat kalau kerja di perusahaan, ya bosnya kan yang menentukan, yang lebih suka dia kerja dengan siapa, yang lebih cocok tentunya dengan tujuan yang berbeda. Karena gue lihat sekarang Richard Arnold ini sepertinya berbeda dengan Ed Woodward, pola kerjanya, pola pikirnya lebih ke arah prestasi, mudah-mudahan demikian ya. Lalu dari Muhammad Fikri, semua butuh proses, gak ada yang instan. Sepakat gue, dan walaupun nanti setelah Erik Ten Hag datang katakanlah, menurut gue 3-4 tahun pertama ini akan sangat krusial. Kalau seandainya langsung sukses pun juga bukan berarti akan konsisten seperti itu. Karena bisa jadi setelah naik lalu ya agak goyang lihatnya. Contohnya sekarang kita bisa lihat Chelsea ya kan, bagaimana musim lalu cukup bagus, musim ini mulai agak tersyok-syok. Bukan tidak mungkin nanti Manchester United juga akan mengalami masa-masa seperti ini. Dan menurut gue fans ya, bagaimana support di belakang tim itu yang sangat penting. Lalu ada Opang_UF91, setuju bang, siapapun pelatihnya kita tetap dukung MU karena kita dukung adalah klubnya. Ya betul banget. Lalu ada siapa lagi nih ya, Bakhtiar Andika, Ten Hag jangan lupakan kombinasi dengan pemain muda akademi, munculkan, tidak melulu beli pemain. Ingat tahun ke Ole sebelum lengser, tidak lagi dihiasi dengan pemain muda. Beda banget dengan 2 tahun sebelumnya. Behavior MU keren performanya jika combine dengan pemain muda. Ya, tapi jangan lupa ya, kalau tidak salah Elanga itu kan yang membawa ke tim utama itu atau didaftarkan ke first team itu ya zamannya Ole Gunnar Solskjaer, lalu Soretire juga demikian kan. Belum terlihat lagi ini di zamannya Ralf Rangnick, pemain baru, karena menurut gua memang di masa sekarang ini ya karena dia interim ya kan, jadi mungkin agak ya belum, tapi nanti ketika zamannya katakanlah Erik Ten Hag musim depan, gue yakin sih akan lebih banyak lagi yang masuk. James Garner itu yang gue nantikan. Mancunian 1992, menurut gue mungkin setiap pelatih MU pasti harta sulit di IPL, tekanannya sangat besar apalagi tekanan dari fans. Ya semoga kali ini untuk Ten Hag fans harus lebih bersabar sih, karena Ten Hag juga minta waktu 2-3 untuk merombak tim, 2-3 tahun ya. Jadi gak ada hal yang instan. Nah ini gue suka komentar-komentar seperti ini. Harus sadar betul bahwasannya tidak ada yang instan, semua ada proses. Dan proses itu gak mesti manisnya aja ya, ada juga pahit-pahitnya. Dan menurut gue sih ya kita harus sadar akan hal itu dan harus bersiap ya. Lalu dari Mail Ogiziwa, siapapun pelatihnya sebagai fans pasti selalu mendukung klub itu pasti. Ya, gue sepakat. Nah ini pertanyaan terakhir dari Tendi Ash. Di Belanda puasa berapa bang? Berapa jam maksudnya ya? Berapa jam ya? Di Belanda sini sehari-hari kurang lebih 12, 13, 14, 15. Ya 15,5 sampai 16 jam kurang lebih puasanya. Jadi subuh itu kurang lebih jam 5 ya. Dan ini akan terus bergerak lebih panjang nantinya. Makin akhir akan makin panjang durasinya. Lalu buka puasa tuh jam 8:30 malam, kurang lebih demikian. Terima kasih komen-komennya, terima kasih likes-nya, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan, lancar-lancar ibadah puasanya, tarawihnya, tadarusnya. Jangan lupa nanti zakat fitrahnya juga ya, jangan lupa. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.